Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin, ini Pak Ibu adalah momentum. Muharram inilah momentum kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Evaluasi tahun kemarin Pak Bu. Apa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan? Apa rasanya kebaikan yang masih kurang? Apa kebaikan yang kira-kira sudah berlebih dan kita teruskan? Apa kira-kira na'udzubillah min dzalik keburukan yang kita lakukan? Apakah meningkat atau menurun atau hilang sama sekali? Dan jangan lupa diingatkan oleh ayat ini, selain kita mengevaluasi diri tahun kemarin, kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita perhatikan apa yang akan kita lakukan di hari esok. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فَيَا الْحَاضِرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah surah Al-Hasyr ayat 18. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada subuh yang sangat mulia ini, subuh mubarakah ini, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari dan saban waktu sampai detik ini Allah masih terus, dan insya Allah akan selalu terus mencurahkan banyak nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta sekalipun, tapi Allah luar biasa masih terus mencurah kepada kita. Maka dari itu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan 3 cara syukur. Pertama, syukur dengan lisan, kita banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Kita gunakan tubuh yang Allah berikan ini di jalan kebaikan. Dan yang ketiga, syukur bil mal, dengan harta. Kita keluarkan, kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Insya Allah. Dan telah pula kita sampaikan salawat salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan rindu ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, tak terasa kita sudah masuki 1448 Hijriah. Sekarang tepatnya 14 Muharram 1448 Hijriah. Tak terasa Bapak Ibu, waktu itu bergulir sangat cepat. Karena memang sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, makin ke ujung zaman itu makin cepat perguliran waktu. Nah iya Bu, Pak, patang kora saya buat bulan puasa, alah tiba bulan menyembelih batang, bulan Zulhijjah. Kinilah tiba bulan Muharram. Beko nak terasa lah tiba bulan itu boleh. Maka itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr berkaitan dengan waktu ini, karena perguliran waktu itu sangat cepat. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr 18, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah nafsum ma qaddamat lighad, oleh diri kalian, ma qaddamat lighad, apa yang akan kalian perbuat di hari esok. Wattaqullah, Allah ulang lagi, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan.
Masyaallah muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam tafsir Al-Imam At-Tabari dan tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menjelaskan tentang ayat ini ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang memberikan dan mengingatkan kepada kita betapa bahwa kita itu setiap hari harus mengevaluasi diri kita, harus bermuhasabah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir itu menukil perkataan sahabat mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum lil ardil akbar. Apa itu? Hisablah dirimu, muhasabalah dirimu, evaluasi dirimu sebelum kamu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu, dan tunggulah lil ardil akbar, dan tunggulah hari yang luar biasa yang besar, yaitu hari kiamat. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minatullah, ini Pak Ibu adalah momentum. Muharram ini adalah momentum kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Evaluasi tahun kemarin Pak Bu. Apa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan? Apa rasanya kebaikan yang masih kurang? Apa kebaikan yang kira-kira sudah berlebih dan kita teruskan? Apa kira-kira na'udzubillah min dzalik keburukan yang kita lakukan? Apakah meningkat atau menurun atau hilang sama sekali? Dan jangan lupa diingatkan oleh ayat ini, selain kita mengevaluasi diri tahun kemarin, kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita perhatikan apa yang akan kita lakukan di hari esok. Dan dalam hadis juga disampaikan oleh Nabi SAW, hadis dari Imam Ahmad berkaitan dengan tafsir ayat ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita Bapak-bapak Ibu yang sangat luar biasa, dan ini sekiranya mungkin butuh kita mengevaluasi diri kita setiap harinya Pak. Apa itu? Nabi SAW sampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Apa artinya Pak? Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang beruntung. Selanjutnya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini mirip, menyerupai, setara dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini dia lebih buruk daripada hari kemarin, na'udzubillah min dzalik, dia adalah orang-orang yang celaka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, sangat luar biasa nih Pak Bu ayat ini, memberikan kepada kita, mengingatkan pada kita, wabil khusus momentum Muharram ini, waktunya kita untuk mengevaluasi tahun kemarin dan kita merencanakan Bapak Ibu apa-apa yang akan kita lakukan hari esok. Apakah itu perencanaan bersifat tahunan? Iya Pak, jalan-jalan tahunan, rencanakan. Apakah itu sifatnya bulanan, ikut kajian bulanan misalkan. Apakah itu sifatnya pekanan, bahkan harian. Maka banyak Bapak Ibu para ulama itu sering mencatat, mereka para ulama kita itu sering mencatat agenda harian mereka. Dan sebelum tidur itu adalah waktu terbaik kita untuk mengevaluasi diri kita. Yo kok lalu itu Pak Ibu, yo ndak ada orang lalu langsung bismika Allahumma bismikamu langsung lalu. Ada Pak? Bu? Iya ndak ada Bu ya. Pada itu waktu terbaik kita untuk evaluasi diri, beberapa saat menuju tidur kita evaluasi diri. Dan setelah itu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan ayat ini, dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis Nabi SAW mengingatkan juga kepada kita betapa kita harus mengevaluasi diri dan merencanakan apa yang harus kita lakukan hari esok. Hadis dari Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ayyun nasi khairun ya Rasulullah.
Siapa itu orang terbaik Rasulullah? Kata para sahabat bertanya pada Nabi SAW. Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, Pak Bu, orang yang dikasih Allah panjang usianya dan dia terus memperbaiki amalan kebaikannya. Dan kebalikannya, orang yang terburuk, kata Nabi SAW, ayyun nasi syar. Nabi SAW sampaikan, man tala umuruhu wa sa'a amalahu. Dan orang yang terburuk itu adalah orang yang dikasih Allah panjang usia, nauzubillah, tapi buruk perbuatannya, tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau memperbaiki diri, dan tidak mau merencanakan kebaikan-kebaikan. Masyarul muslimin, bayangkan Pak, Bu, keburukan saja itu butuh direncanakan. Daya Pak Bu, orang dia kamarampok ndak bisa untuk ilmu kunci ya dong. Pastinya merencanakan, pasti meneliti sampai yang kali rampok. Ya, setelah itu gagal misalkan dievaluasinya, ya Pak Bu. Dan luar biasa, kalau keburukan direncanakan itu akan jadi masif keburukannya Pak. Alhamdulillah. Maka dari itu Bapak Ibu, kebaikan bagaimana kiranya kalau kebaikan itu kita rencanakan, insya Allah kebaikan itu akan masif, baik itu di rumah Allah, di masjid Allah, baik itu di tengah masyarakat kita. Dan Masya Allah Pak Ibu, ayat ini diulang, diapit oleh dua kalimat, ittaqullah, bertakwalah kalian. Waktu untuk kita merencanakan ayat itu Bapak Ibu diikat, diapit oleh kalimat ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, hati-hatilah kalian setiap hari, karena Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha meneliti apa-apa yang kita lakukan. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan momentum bulan Muharram ini momentum terbaik untuk kita mengevaluasi diri kita. Wabil khusus bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, evaluasi diri kita, evaluasi anak kita, evaluasi istri kita, seluruh anggota keluarga kita, dan kita rencanakan. Jangan baca min ke belakang tadi, baca min ke belakang sekali-sekali. Bak spion Bapak Ibu, yuk cari atas sekali Pak, yuk sekali-sekali cari spion tuhnya. Tapi yang perlu apa? Wal tanzur nafsum ma qadam. Lihat ke depan, rencanakan apa nih? Ayo kailan Pak. Kok banyak haratua, kita rencanakan sedekah subuh, sedekah Jumat, keluarkan zakat mal yang alun tahun petang, rencanakan. Oh, enggak ada dong amalan kebaikan, sholat, yo kok tahun kemarin masih kurang Pak Ustadz, sholat ambo masih kadang-kadang enggak sholat zuhur di tengah sawah, di tengah ladang. Perbaiki kini Bapak Ibu. Yang kurang sholat berjamaah di masjid, rencanakan. Segala yang butuh direncanakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di depan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikanlah Nabi SAW tadi menjadi hamba, menjadi umat yang rabihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata dari Al-Fakir yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan di momentum bulan Muharram ini, bisa menjadi tahun terbaik bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.